نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واstanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita untuk fikih nikah yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita telah sampai kepada bab al-kafa'ah wal khiyar, yang mana sebelumnya kita telah membaca hadis yang terakhir dari awal-awal kitabun nikah, hadis yang ke-31, yaitu hadis tentang Imra'atu Rifa'ah yang telah dicerai oleh suaminya dengan talak 3, kemudian menikah dengan seorang laki-laki namun belum melakukan hubungan badan, sehingga ia ketika hendak kembali lagi kepada suaminya yang pertama yaitu Rifa'ah tidak bisa. Kata Nabi apa? Hatta tadzuki usailatahu, sampai kamu merasakan madunya dan dia juga nanti merasakan madu kamu. Nah, kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab al-kafa'ah wal khiyar. Apa itu kafa'ah dan apa itu khiyar? Jadi kafa'ah dengan khiyar ini dua hal yang berbeda, tetapi karena pembahasannya sedikit, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meletakkannya di dalam satu bab. Jadi pembahasannya tidak banyak, tidak meluas, sehingga beliau menempatkannya di dalam satu bab. Al-kafa'ah itu adalah, kalau secara bahasa maknanya al-musawah. Musawah itu sama, setara. Jadi al-kafa'ah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kesetaraan, kesamaan. Apa hubungannya dengan nikah? Nah, di sini para ulama ingin menyampaikan satu pembahasan, bahwasanya di dalam pernikahan antara suami dengan istri itu apakah dituntut ada kesetaraan atau tidak. Dan kemudian tuntutan kesetaraan ini dia dari pihak dari pihak istrinya. Artinya istri ini dituntut setara dengan dari pihak suami. Suami ini dituntut setara atau tidak dengan pihak istri, gitu loh. Jadi demikian. Setaranya itu juga nanti di dalam hal apa? Ada beberapa sifat-sifat tertentu, sehingga kemudian definisi yang bisa kita ambil dalam al-kafa'ah fin nikah itu adalah an yakuna az-zawju musawiyan lil mar'ah fi wasfin minal awsaf. Jadi hendaknya suami itu setara dengan istri dalam satu atau dua kategori. Nah, nanti kategori-kategori apa saja yang dituntut oleh syariah harus setara, atau nanti ada kategori tertentu yang dianggap dituntut tetapi sebenarnya syariat nggak menuntutnya, gitu. Nah, di sini nanti ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Adapun khiyar itu diambil dari kata khair. Khair itu baik. Jadi khiyar itu adalah memilih, talabu khairil amraini, memilih yang lebih baik dari dua hal. Nah, ada konteksnya dalam pernikahan apa? Memilih antara melanjutkan pernikahan atau memutuskan untuk cerai. Nah, itu nanti hadis-hadisnya ada sendiri. Ya, di masa Nabi SAW ada pernah terjadi kasusnya, di mana khiyar ini, hak ini nanti diberikan kepada istri. Ketika seorang istri itu diberi hak khiyar, maka otomatis hak untuk menceraikan yang semula itu dipegang oleh suami, ya, itu menjadi berpindah kepada
istri. Nah, ketika istri menjawab, aku hendak melanjutkan pernikahan, maka lanjut pernikahan, tidak jatuh talak. Jadi kesempatannya hanya satu majelis itu saja gitu kan. Jadi diserahkannya pada waktu itu saja. Dan nanti menyerahkan hak khiyar, hak untuk memilih itu, ada kalanya suami yang langsung memberikannya kepada istri, atau nanti hakim yang memutuskan. Nah, di masa Nabi yang menjadi hakim adalah Rasulullah SAW. Nanti lebih jelasnya akan kita lihat di dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari. Nah, untuk pertama kalinya di dalam bab ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang berkenaan dengan masalah kafaah atau kesetaraan. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala rahimahullah ani ibni Umar, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din. Orang-orang Arab itu setara dengan orang-orang Arab juga satu sama lain. Wal mawali, dan orang-orang mawali ini yang dimaksudkan adalah non-Arab, yang bukan Arab. Dan orang-orang yang non-Arab, ba'duhum akfa'u ba'din, dia setara dengan orang-orang yang bukan Arab juga gitu. Illa haikan au hajjaman, kecuali haik atau hajjam. Haik ini perajut baju, hiyakah yaitu satu keterampilan hiyakah, yaitu merajut baju atau menenun baju. Hajjam atau hajjam, kecuali, jadi di hadis ini disebutkan kecuali dia tukang tenun kain atau dia tukang bekam. Nah, itu boleh dalam hadis ini. Artinya maknanya dari hadis ini, orang Arab itu kalau kawin harus setara dengan Arab juga. Nggak boleh orang Arab kawin sama yang bukan Arab. Terus kemudian yang bukan Arab itu sesama yang bukan Arab, nggak boleh kawin sama yang bukan Arab. Artinya kalau seorang wanita itu Arab, nggak boleh kawin sama laki-laki. Kalau seorang wanita itu adalah wanita Arab, dia tidak boleh kawin sama laki-laki yang bukan Arab. Kira-kira menurut antum nih hadisnya aneh nggak? Ya, memang palsu nih hadis. Nanti akan kita jelaskan. Ini memang palsu hadis ini. Nanti siapa ulama yang memvonis bahwasanya hadis ini adalah hadis palsu. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim, wa fi isnadihi rawin lam yusamma. Di dalam sanadnya ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada perawi yang tidak disebutkan namanya, artinya majhul. Jadi ketika majhul, nggak diketahui itu siapa perawinya gitu kan, potensi untuk terjadinya hadis palsu itu semakin besar. Wastangkarahu Abu Hatim, Al-Imam Abu Hatim mengingkarinya. Kalau sudah Imam Abu Hatim mengingkarinya, Imam Abu Hatim itu ulama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sense atau perasaan untuk menilai suatu hadis ini palsu atau tidak. Mungkin kisahnya sudah saya sampaikan pada majelis-majelis sebelumnya. Ketika beliau ditanya tentang beberapa hadis dalam daftar, beliau langsung mengatakan ini palsu, ini batil, ini ya. Dari mana antum tahu begitu ya? Saya juga nggak bisa jelaskan gimana gitu kan. Kata Imam Abu Hatim, kalau anda nggak percaya, datang kepada orang yang semisal dengan saya, jangan katakan kepadanya kalau saya yang nyuruh gitu kan. Siapa yang semisal dengan anda? Datang kepada Abu Zur'ah dan datang kepada Ibnu Waroh. Tanyakan hadis-hadis ini kepada dia, bandingkan jawaban kita, jawaban kami nanti bandingkan. Maka sudah ditanyakan kembali, yang antum katakan palsu, Abu Zur'ah juga mengatakan palsu.
Yang antum katakan mungkar, Abu Zur'ah juga mengatakan mungkar. Lo kok bisa sama gitu kan? Padahal zaman dulu kan nggak ada SMS-an, nggak ada WA-an gitu kan. Tapi nyambung gitu loh ininya. Jawabannya itu kok bisa nyambung sama. Maka kata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, nah kalau kamu tanya kepada tukang emas, ini emas aslikah atau kemudian ada ada campuran ataukah kemudian imitasi, terus tukang emas itu mengatakan ini asli, atau tukang emas langsung mengatakan oh enggak ini tembaga ini, Anda langsung percaya atau Anda tanya hujahnya sama tukang emas itu gitu kan, apa hujah Anda kalau ini adalah tembaga? Ya nggak akan nanya, Anda langsung percaya saja kan, dia tukang emas gitu kan. Nah sama halnya dengan hadis, dia adalah ilham dari Allah Azza wa Jalla, dapat sense yang seperti itu karena sering bergaul dengan hadis-hadis yang sahih. Begitu kemudian ada suatu hadis dibawakan, itu perasaan itu timbul sendiri gitu. Perasaan itu timbul, nggak mungkin Nabi ngomong begini gitu loh. Nggak mungkin Nabi ngomong begini. Nanti akan kita buktikan nggak mungkin Nabi SAW menyatakan ini. Menyatakan pernyataan bahwasanya Arab harus kawin sama Arab, yang non Arab jangan sama yang Arab, dia harus sesama dengan non Arab, itu nggak mungkin Nabi ngomong begitu. Nanti akan kita lihat hadisnya, dan pembuktiannya adalah di hadis kedua di dalam bab ini nanti. Hadis kedua di dalam bab ini. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menunjukkan bahwasanya hadis yang pertama ini tidak benar. Tetapi kenapa kok dibawakan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini gitu loh. Kenapa kok dibawakan? Karena sebagian fuqaha gitu, ada yang berpendapat memang Arab harus sama Arab. Itu pendapat di dalam fikih. Oleh karena itu dalam rangka amanat ilmiah, karena memang ada ulama yang berijtihad demikian, dibawakanlah dalil ini. Nah nanti kedepannya setelah ini nanti kita harus punya komitmen untuk tidak mengamalkan ini gitu loh. Karena yang diamalkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat jauh berbeda dari apa yang ditegaskan, meskipun ini adalah pendapat sebagian salaf. Jadi hadzal hadits dalilun ala i'tibarin nasab fi kafa'atin nikah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya nasab ini termasuk hal yang termasuk hal yang diperhitungkan dalam hal kesetaraan nikah. Artinya secara nampak di sini di dalam hadis ini seakan syariat itu mensyaratkan nasab itu harus setara antara pasangan suami dan pasangan istri. Yang berpendapat demikian dari kalangan fuqaha, yang pertama dari kalangan tabi'in yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian setelahnya ini adalah juga pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Bahkan kemudian Imam Tsauri, Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri berpendapat kalau ada seorang wanita nikah sama seorang wanita Arab, nikah sama laki-laki yang bukan Arab, itu harus cerai. Itu pendapatnya Imam siapa? Pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Yara at-tafriq idza nakaha al-maula arabiyatan. Jadi kalau ada laki-laki yang bukan Arab tapi menikahi wanita Arab, dia harus dipisahkan. Ini pendapatnya Al-Imam Ats-Tsauri. Jadi ini dalam rangka amanat ilmiah sampaikan bahwasanya ada ulama yang berpendapat demikian, namun dalilnya itu dalil bukan lemah lagi, batil, dalilnya batil. Dari mana kita lihat kebatilannya nanti setelah ini kita lihat. Pendapat yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullah itu berpendapat la yu'tabarun nasab fi kafa'atin nikah. Nasab itu tidak diperhitungkan dalam kesetaraan pernikahan. Tetapi kesetaraan pernikahan itu yang diperhitungkan, diwajibkan oleh syariat adalah agama. Jadi kalau perempuannya itu muslimah, nggak boleh laki-lakinya itu kafir. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi hanya agama saja yang diperhitungkan untuk kesetaraan pernikahan itu.
Jadi kalau nanti laki-lakinya itu muslim, perempuannya muslim, meskipun nanti sukunya berbeda, yang satu Arab, satu bukan Arab, nikah saja gitu kan. Karena sesama muslim sudah. Ketika sudah sesama muslim, laki-lakinya muslim, perempuannya itu muslimah, ini sudah setara di dalam pernikahan dan boleh untuk menikah. Ini Imam Malik rahimahullah mengatakan demikian. Beliau dengan tegas mengatakan tazwiju al-maula al-arabiyyata halalun fi kitabillah. Laki-laki maula, laki-laki yang bukan Arab, menikahi seorang wanita Arab itu halal di dalam kitabullah. Jadi Al-Quran yang menegaskan. Nah, di antara dalilnya yang dibawakan oleh Al-Imam Malik adalah kalam Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa khalaqnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ini yang dijadikan landasan bagi Imam Malik, salah satunya bahwasanya semua manusia itu syu'ub wa qabail, yang terdiri dari bangsa-bangsa ataupun qabilah-qabilah, suku-suku itu kemuliaannya itu tidak ditentukan dari suku mana dia. Kemuliaannya itu ditentukan apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Itu yang paling mulia di hadapan Allah. Kemudian di antara dalil juga di dalam Al-Quran, ketika Nabi SAW menikahkan Zainab bintu Jahash dengan anak angkat beliau, Zaid ibn Harithah, yang dulu diangkat anak dan kemudian dilarang oleh Allah untuk mengangkat anak. Artinya pernikahan laki-laki maula dengan dengan wanita Arabiyah, Zainab bintu Jahash kan Quraisyah, meskipun nanti pada akhirnya bercerai, karena memang Allah Subhanahu wa taala hendak menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahash. Sebelum menikah dengan Nabi kan menikah dengan Zaid. Jadi pada awalnya Nabi melamar Zainab bintu Jahash itu untuk siapa? Untuk Zaid bin Harithah. Ini Allah ceritakan di dalam surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Allah ceritakan ketika Zaid itu sudah menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan dirinya, yaitu dengan Zainab bintu Jahash. Artinya Allah membenarkan pernikahannya Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahash, dan bukan pernikahan yang terlarang. Nah, nanti hadisnya yang menegaskan hadis yang kedua ini, yaitu pernikahannya Fatimah bintu Qais dengan Usamah ibn Zaid, putranya Zaid bin Harithah tadi. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapatnya apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ngambil jalan tengah. Artinya beliau hanya menganjurkan Arab sama Arab, yang bukan Arab sama yang bukan Arab. Itu kan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, beliau batasannya istihbab, menyenangi saja kalau Arab sama-sama Arab, dan kemudian yang bukan Arab dengan bukan Arab, tapi nggak wajib gitu loh. Tidak wajib. Berbeda dengan para fuqaha yang pertama tadi mewajibkan, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi sebelumnya. Nah, di antara pendapat ini mana yang lebih kuat gitu kan? Tentunya yang lebih kuat adalah apa yang ditegaskan oleh Imam Malik. Allah halalkan kok di dalam kitabnya. Jadi nanti setelah ini jangan ada lagi pertanyaan, Ustadz, nikah sama akhwat yang tidak semanhaj gimana? Ini tambah lagi bid'ah baru itu. Nah, Imam Malik rahimahullah sudah menegaskan kesetaraan itu dilihat dari agamanya. Dia sudah muslim dengan muslim. Nah, nanti perkara-perkara yang lain, nah ini kembali kepada uruf. Tingkat pendidikan misalnya, apakah disyaratkan dalam agama? Agama nggak mensyaratkan. Nanti yang istrinya profesor harus nikah juga sama suami profesor, enggak juga. Jadi enggak demikian. Tetapi dilihat apa? Kemaslahatannya. Dilihat maslahat gitu kan. Kalau kemudian istrinya profesor tapi suaminya bukan profesor,
Boleh apa tidak? Kalau misalnya nanti di dalam membina rumah tangga itu bisa cocok, kenapa enggak? Silahkan, yang penting dia muslim. Dua-duanya muslim. Dianggap tidak setara dalam syariat kalau satunya itu kafir. Salah satunya kafir, yaitu suaminya kafir dan yang wanitanya muslim, ini dianggap tidak setara. Nah, adapun hadis Abdullah ibn Umar ini kita apakan gitu kan? Bagaimana sikap kita terhadap hadis Ibnu Umar yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di hadis yang pertama dalam bab ini? Ya, kita katakan bahwasanya hadis tersebut maudhu', kadzibun ala Rasulillah, itu adalah dusta yang diada-adakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti para ulama yang berpendapat harus begitu, apakah beristidlalkan dengan hadis ini? Mereka enggak menyatakan dalil kami adalah hadis ini gitu loh. Mungkin punya dalil lain, seperti Imam Ahmad bin Hanbal memiliki dalil lain yang beliau pahami dalam kitabullah gitu kan, ketika mensyaratkan kafa'ah atau kesetaraan dalam hal qabilah atau suku ini ya. Akan tetapi hadis yang maudhu' ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim gitu kan, dalam isnadnya tadi sebagaimana disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada perawi yang majhul. Ada perawi yang majhul di dalam sanad ini, yaitu perawi dari Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij yang meriwayatkan hadis ini dari beliau, itu perawi yang majhul. Dan yang tegas menghukumi hadis ini maudhu' itu adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan batil. Ini nanti antum bisa rujuk di kitab Al-Ilal yang disusun oleh putra beliau Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ini beliau mengutip mengutip perkataan ayahnya ini untuk penilaian terhadap hadis ini. Kemudian kedua, yang menegaskan bahwasanya hadis ini batil, hadis yang maudhu' gitu, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini salah seorang ulama Malikiyah. Ya jelas, karena tadi mazhabnya Imam Malik yang jadi patokan kesetaraan itu hanya agama. Kalau nanti ada kalau ada perkara-perkara lain yang dianggap sebagai patokan kesetaraan di dalam syariat Islam ini, itu tidak benar. Maka Imam Ibnu Abdul Bar membantah hadis ini. Beliau mengatakan haditsun mungkarun maudhu', diingkari lagi dia palsu. Beliau sebutkan di dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid. Ini kitab syarah terhadap Muwatta'nya Imam Malik yang lebih lebih dominan penjelasan tentang jalur-jalur periwayatan hadis-hadisnya Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kemudian yang semakin menegaskan bahwasanya hadis ini palsu, nah, baru kita masuk kepada kritik matannya. Tadi sebelumnya kita baru kritik sanad. Di dalamnya ada perawi yang majhul gitu. Itu kan dari sisi sanadnya. Nah, sekarang dari sisi matannya kita head to head kan gitu. Kita konfrontir dengan hadis yang sudah sahih. Yaitu hadis yang kedua. Antum lihat di Bulughul Maram, hadis yang kedua itu wa an Fatimah binti Qaisin radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamata. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, inkihi Usamata, kamu kawin saja sama Usamah. Apa maksudnya? Usamah ibn Zaid ini maula, beliau itu bukan beliau itu bukan orang Arab. Qabilahnya qabilah Al-Kalbi, hibbun Nabi, ibnu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kesayangannya Nabi Muhammad, putra dari kesayangannya Nabi Muhammad juga, yaitu ayahnya Zaid bin Harithah, itu
Itu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai diangkat anak dulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala larang bagi seorang nabi untuk mengangkat anak, sehingga kemudian dipanggil kembali dengan nama ayahnya. Jadi dari kabilah Kalbi ini dari negeri Himyar di Yaman, di wilayah Yaman, dan beliau itu ketika terjadi perang dahulu, ketika terjadi perang di masa jahiliyah ini, beliau akhirnya tertawan dan dijadikan budak, dijual di Mekah sana. Kabar yang saya dapati, Zaid bin Harithah ini semulanya adalah budaknya Ibunda Khadijah, baru kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diberi kepada Nabi Muhammad, disayangi oleh Nabi Muhammad sampai kemudian diangkat sebagai anak. Nah ini Zaid bin Harithah kemudian punya putra namanya Usamah. Nah, artinya Usamah bin Zaid ini bukan Quraisy, bukan dari kalangan Quraisy, dia maula, jadi dari keluarga budak gitu kan. Kita lihat hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, beliau ini Quraisyah. Jadi istrinya itu Quraisy gitu kan. Suaminya dia dari keluarga budak yang sudah dibebaskan, maula namanya. Anna Aba Amr ibn Hafs talaqaha al-battah. Jadi Fatimah bintu Qais itu punya suami namanya Abu Amr ibn Hafs, diceraikan talak 3. Wa huwa ghaib, dan Abu Amr itu menceraikannya nggak di tempat. Dia pergi berdagang gitu kan. Dia menceraikan istrinya itu dalam safarnya dia. Dia beritahu seseorang, kamu datang kepada istriku bahwasanya aku telah menceraikannya gitu, kasih tahu dia gitu kan, bahwa ini 1 sok gandum sebagai nafkahnya dia selama dia di masa iddahnya nanti. Fa arsala ilaiha wakiluhu bisyairin. Jadi Abu Amr ibn Hafs ini mengutus wakilnya untuk menyatakan cerai kepada istrinya itu dengan membawa 1 sok gandum. Fasakhitathu, marah Fatimah bintu Qais ini. Kenapa kok dia ceraikan kayak gini, terus ngasih nafkahnya cuma segini aja gitu loh kan. 1 sok gandum dipakai untuk melewati masa iddah selama 3 kali suci. 1 sok itu ya kalau antum bayar zakat fitri itu loh, 2,5 kilo. Itu kalau dimakan sendiri cukup nggak 3 bulan. Nah itu yang dikasih untuk nafkahnya dia. Marah Fatimah gitu, nggak cukup lah segini anu. Nah ketika marah, nggak ada lagi gitu kan, cuma ini aja yang dititipin sama saya gitu, sama wakilnya. Mau marah sama siapa? Suaminya udah masih di sana gitu kan, jangan saya dong dimarahi gitu. Saya cuma dititipin aja segini aja gitu kan. Wallahi malaki alaina min syai', nggak ada lagi kamu yang dititipkan sama saya untuk sampaikan, cuma ini aja, kata wakil dari suaminya yang sudah menceraikan ini. Lapor sama Nabi, fajaat Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika lahu, sampaikan kepada Nabi, ini saya diceraikan terus dapat nafkah cuma segini. Nah maka Nabi mengatakan apa? Laisa laki alaihi nafaqah. Memang dia sudah tidak wajib lagi ngasih kamu nafkah gitu kan. Fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Maka Rasulullah perintahkan Fatimah bintu Qais itu, kamu melewati hari-hari iddah kamu di rumahnya Ummu Syarik saja. Nanti ikut makan di sana gitu kan. Kemudian Nabi mengubah keputusannya. Tsumma qala, Nabi mengubah keputusannya, tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Tapi Ummu Syarik itu adalah wanita yang banyak didatangi oleh sahabat-sahabatku. Nah ini maksudnya apa? Para syurah memberikan keterangan bahwasanya Ummu Syarik ini perempuan saudagar banyak duit. Jadi orang-orang yang lagi kesusahan duit, mau minta sedekah, mau minta pinjaman utang atau dan lain sebagainya, datang ke Ummu Syarik.
Jadi Rasulullah khawatir kalau nanti Fatimah ada di situ, banyak yang datang gitu kan, dilihatnya siapa nih, ada janda nih. Nah itu khawatir Nabi Muhammad, udah jangan. I'tadi inda ibni Ummi Maktum, kamu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum saja. Fa innahu rajulun a'ma tad'ina siyabaki, kamu lebih aman di rumahnya siapa? Ibnu Ummi Maktum, karena Ibnu Ummi Maktum dia buta, nggak bisa ngelihat kamu. Fa idza halalti fa'adzinini, kalau nanti kamu sudah selesai masa iddahnya, kasih tahu saya, kata Nabi. Qalat falamma halaltu, ketika aku sudah halal, sudah selesai masa iddahnya itu, boleh dinikahi oleh laki-laki manapun, dzakartu lahu anna Muawiyah ibna Abi Sufyan wa Aba Jaham khatabani, ada dua laki-laki mengkhitbah diriku, dua-duanya Quraisy gitu kan. Satunya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Abu Jaham. Maka Nabi SAW sampaikan, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi, Abu Jaham itu beliau tidak bisa meletakkan tongkatnya itu dari pundaknya. Ini kinayah, kiasan bahwasanya Abu Jaham itu siap mukul. Gini kan, bawa tongkat gini, nggak nurut, pak, gitu. Nggak nurut kamu kata suami, pak. Gitu. Itu kinayah bahwasanya Abu Jaham ini mudah mukul. Khawatir Nabi SAW kalau nanti nikah dengan Abu Jaham terjadi KDRT dan lain sebagainya, khawatir situ Nabi. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasaluk, dia miskin gitu kan, lama lalahu, nggak punya duit. Lah kamu kemarin gitu kan, ketika dititipin nafkah satu sok merasa nggak cukup, marah gitu kan. Muawiyah nggak punya apa-apa lagi gitu kan, lama lalahu, nggak punya apa-apa kata Nabi. Tapi kamu nikah aja sama Usamah, ingkihi Usamah bin Zaidin, udah kamu nikahnya sama Usamah saja. Disuruh sama Nabi. Fatimah bintu Qais Quraisyah, dari kalangan Quraisy, nasabnya itu paling tengah-tengah di antara orang Arab dan yang paling terhormat nasab Quraisy. Disuruh nikah sama Nabi dengan Usamah. Usamah bukan Quraisy, anak dari mantan budaknya Nabi SAW, artinya dari keluarga budak. Kalau Nabi Muhammad SAW tadi memang benar di hadis Ibnu Umar mensyaratkan kafaah nasab gitu kan, kesetaraan nasab, nggak mungkin Nabi Muhammad nyuruh siapa? Nyuruh Fatimah bintu Qais ini untuk nikah sama Usamah. Tetapi terjadi fakta benar bahwasanya Fatimah bintu Qais dia nikahnya sama Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu, aku nggak senang sama Usamah bin Zaid. Kenapa? Dia maulah, aku kan Quraisyah gitu kan. Tsumma qala, Nabi mengulangi kembali gitu kan, ingkihi Usamata, nikah saja kamu sama Usamah. Akhirnya fanakahtuhu, ya nikah gitu kan sama Usamah bin Zaid. Ya mungkin dengan rasa berat hati, karena keinginan hati bukan sama Usamah. Keinginan hati itu sama satu dari dua ini gitu loh. Sama-sama Quraisy, ganteng lagi gitu kan. Tapi kalau Usamah secara fisiknya tidak seganteng yang dua ini tadi. Akhirnya harus nikah itu dengan berat, tetapi setelah menikah baru tahu gitu lah. Faja'alallahu fihi khaira, ternyata Allah jadikan kebaikan pada diri suamiku yang ini, yaitu siapa? Usamah bin Zaid. Inilah faidah dari apa? Yang pertama, nurut sama Nabi. Kemudian yang kedua, patokan kafaah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, agama itu patokan kafaah. Karena Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu ini meskipun sukunya atau kabilahnya itu bukan dari Arab, tetapi karena dididik oleh Nabi SAW, maka beliau inilah yang kemudian membawa keberkahan. Allah jadikan keberkahan melalui perantara beliau ini untuk
keluarganya, yaitu dalam pernikahannya bersama dengan siapa? Bersama dengan Fatimah bintu Qais ini radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Nah, ini hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk semakin menjelaskan bahwasanya hadis yang menyatakan orang Arab itu harus dengan orang Arab juga nikahnya, ini adalah hadis yang batil, hadis yang tidak benar, dan ini adalah kedustaan yang diada-adakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena faktanya Nabi justru memerintahkan Fatimah bintu Qais untuk nikah sama Usamah. Fatimah bintu Qais itu Arab dan kemudian Usamah adalah maula. Nah, pelajarannya di hari ini, kalau seorang wanita gitu kan nanti dalam memilih calon suami itu kesetaraannya nanti dilihat dari apa? Itu kita kembali kepada hadis pertama yang kita pelajari, yaitu patokannya adalah agama. Fadhfar bidzatid din, kata Nabi. Hadis pertama dalam kitabun nikah yang sudah kita bahas dulu. Fadhfar bidzatid din, beruntunglah mereka yang memilih pasangannya itu atas dasar agamanya. Yang pertama atas dasar agamanya. Nah, kemudian yang lain-lainnya nanti misalnya dilihat dari tingkat pendidikan. Ini tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Namun uruf masyarakat, misalnya ya, uruf masyarakat, kalau misalnya nanti ada yang menjadikan patokan yang demikian, silahkan, tapi jangan diwajibkan. Harus punya pasangan nanti dia harus berpendidikan tinggi. Islam nggak mengatakan harus. Ada yang tingkat pendidikannya tinggi tetapi jauh dari agama, ada kan. Tetapi meskipun tingkat pendidikannya mungkin tidak tinggi, tetapi ketika dia komitmen untuk menjaga agamanya, itu Allah jadikan kebaikan nanti dalam rumah tangganya. Itu. Kemudian perkara yang lain, suku gimana gitu kan. Ya tidak mengapa kalau kemudian tidak senang dengan suku tertentu gitu. Tapi jangan dijadikan patokan. Jangan dijadikan patokan. Sebagian dari masyarakat kita kan masih melihat jangan sama suku ini nikahnya. Tapi apakah suatu suku itu nanti menjadi patokan kebaikan atau patokan keburukan? Enggak, inilah sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, suku gitu kan. Syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kemuliaan mereka itu ditentukan dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sukunya, bukan dengan qabilahnya gitu. Nah, ini perlu kita kembali lagi kepada apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitabullah dan kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi patokan. Nah, nanti yang lain lagi, kalau misalnya yang lain itu bukan patokan tapi pertimbangan, nah gitu loh. Selain dari agama itu pertimbangan. Misal melihat ini istri punya karakter gimana gitu. Calon istri atau calon suami punya karakter. Nah, ini kita ambil dari hadis Fatimah bintu Qais tadi. Orangnya mudah mukul kayak gitu kan. Bukan berarti nggak boleh nikah sama Abu Jaham kan. Tetapi Nabi SAW menyampaikan itu agar waspada gitu. Nabi tidak mengharamkan Fatimah untuk nikah dengan Abu Jaham, tetapi Nabi mengarahkan ini loh ada yang lebih baik. Lihat dari karakter, suka memukul atau kemudian kata-katanya itu yang sering keluar sumpah serapah kah atau tidak gitu kan. Cari calon istri kan juga calon ibu buat anak-anak. Si istri juga ketika menentukan calon suami berarti kan calon ayah buat anak-anaknya nanti gitu. Jadi tidak hanya sekedar pasangan, tetapi dari pernikahan itu akan membangun rumah tangga. Kalau kemudian memilih pasangan tidak bisa mengendalikan lisan misalnya, suka sumpah serapah, akhirnya nanti anaknya disumpahi, dicaci maki gitu kan, nakal sedikit anaknya, terus kemudian keluar sumpah serapah dari anunya.
Bodoh betul kamu nak gitu. Bodoh betulan nanti. Waliyadzubillah. Kalau orang tua kami itu ngajarkan biar anak itu nakal kayak apa, bilangi dia pintar. Pintar nak, ikam tu nak bu untung betua, ikam tu beiman anakku. Itu diajari orang tua kami seperti itu kan. Untuk apa namanya, kalau lagi jengkel sama anak. Dan ini Al-Imam Abdurrahman As-Sudais hafizahullah kan juga menceritakan bahwasanya beliau jadi imam Masjidil Haram kan kena sumpah ibunya gitu kan. Jadi imam masjid Haramain kamu nak ya, jadi betulan gitu. Coba kalau sumpah serapahnya orang tua tuh kayak gitu kan. Sumpah serapah yang baik-baik, menghafal Quran kamu nak gitu, sambil marah-marah gitu kan. Ahli hadis kamu nak gitu, ulama besar gitu, sambil marah seperti itu. Jadi betulan insyaallah biidznillah. Fa innal malaikata tu'minun. Para malaikat itu mengaminkan apa yang Anda ucapkan itu. Nah, jadi demikian. Nah, kalau nanti sebelum nikah sudah melihat karakternya begini, dia sumpah serapah yang seperti itu, mau jadi apa nanti anak yang dilahirkan dari pasangan yang demikian. Nah, ini pertimbangan. Tetapi kalau nanti ada kemungkinan untuk bisa mengubah kebiasaannya gitu. Yang sebelumnya suka sumpah serapah, akhirnya kemudian apa? Karena menikah jadi tutur katanya jadi lebih baik gitu kan. Dituntun oleh istrinya gitu agar suaminya sumpah serapahnya itu bisa hilang. Kan masing-masing dari orang bisa berubah, masing-masing dari orang bisa berubah. Nah, ketika Nabi SAW dengan Abu Jaham seperti ini dan kemudian dengan Muawiyah, bukan berarti nggak boleh nikah dengan Muawiyah kan. Pada saat itu Muawiyah nggak punya harta, tapi kemudian akhirnya Muawiyah jadi apa? Jadi khalifah, jadi punya harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekuasaan. Ini juga karena doanya Nabi SAW. Karena Nabi di akhir hayatnya itu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ayyumma rajulin syatamtuhu au adzaituhu faj'al lahu kafaratan. Ya Allah, siapapun yang pernah aku cela atau pernah aku sakiti, jadikanlah kafarat, penutup bagi dia gitu. Artinya kafarat untuk orang yang pernah aku sakiti atau pernah aku cela ini. Nah, ini kan di sini Nabi SAW menyebutkan kejelekannya Muawiyah, nggak punya duit, gitu kan. Tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka agar Fatimah bintu Qais itu mendapatkan suami yang lebih baik, jadi mengarahkan. Nah, akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah, kalaupun nanti Muawiyah tersakiti, ketika Nabi menyebutkan kejelekannya itu gitu kan, jadikan itu kafarat, maka Allah Subhanahu wa taala tebus, Allah Subhanahu wa taala berikan kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Ketika Nabi katakan nggak punya duit, Allah jadikan dia punya duit dan menjadi khalifah, jadi penguasa pada saat itu. Adapun Abu Jaham, saya nggak tahu akhir dari kisahnya, apakah Allah jadikan beliau jadi nggak mukul lagi gitu, Allahu taala a'lam gitu kan. Saya belum dapat riwayatnya. Yang jelas Nabi SAW ketika berdoa, siapapun yang pernah aku cela, aku sebutkan keburukannya, ataupun kemudian pernah aku sakiti orangnya itu, jadikan itu sebagai kafarah bagi orang tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis yang pertama. Jadi kesimpulan kita bahwasanya kafaah di dalam syariat itu yang dijadikan patokan adalah agama. Adapun yang lain-lain itu sebagai bahan pertimbangan untuk seseorang itu nanti membina rumah tangga berikutnya bersama dengan pasangannya itu. Isya sudah. Hadis yang ketiga ini masih ada hubungannya gitu kan dengan masalah kafaah wal khiyar, tapi kemudian kita baca sedikit saja gitu kan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bani bayadah inkihu Aba Hindin wankihu ilaihi wa kana hajjaman, rawahu Abu Dawud wal Hakimu bisanadin jayyidin. Jadi nikahkanlah
putri-putri kalian itu dengan Abu Hindin, wangkihu ilaihi, dan kemudian juga putra-putra kalian nanti nikahkan dengan putri-putrinya Abu Hindin ini, kalau Abu Hindin nanti lahir darinya keturunan wanita. Nah, Abu Hindin ini adalah tukang bekam. Dia maula juga dan bukan Arab, dia tukang bekam. Ucapan Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini juga semakin menguatkan bahwasanya nasab itu tidak dijadikan patokan untuk kesetaraan pernikahan. Tetapi kalau dijadikan bahan pertimbangan, silahkan gitu. Bukan kewajiban dari agama. Mau nasab ataupun kemudian nanti latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, itu bahan pertimbangan, bukan sebagai satu keharusan bahwasanya suami dan istri itu harus setara. Tapi harus setaranya suami dan istri, yang suami Islam, istri juga harus Islam. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.